Baik, selamat sore untuk kita semua. Bapak Selamat Kanis, sore. Selamat sore, Pak. Ibu Risa, dengan Iya, Ibu Pak. Rosa Elvira ya. Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Yang paling penting adalah alamat sekolahnya, alamat sekolah Bapak Ibu. Nah, mulai dari Bapak Kanis dulu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya langsung perkenalkan diri saja. Nama saya Kanis Yusadan, saya dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Pucuranaka. Yang Provinsi berikutnya, NTT, ya Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. ya Ibu Risa. Baik, nama saya Riza Novita. Saya dari SMA Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Ya, terima kasih. Lanjut yang terakhir Ibu Rosa Elvira. Baik, nama saya Rosa Elvira. Saya dari SMA Negeri 1 Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya sendiri, Silvanus Labur, dari SMA Negeri 3 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita, saya diberi kesempatan 20 menit untuk memperdalam materi tentang konsep dan pengembangan modul ajar. Tujuan kegiatan ini dari kegiatan hari ini yaitu memahami konsep modul ajar, memahami komponen modul ajar sebagai dasar penyusunan modul ajar, memahami proses penyusunan modul ajar, dan memahami prosedur penyusunan modul ajar. Nah, ada dua yang saya perlu bahas hari ini, yaitu konsep dengan komponen modul ajar. Outputnya ini Bapak Ibu. Alur yang pertama pembukaan tadi sudah kita lakukan. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk refleksi awalnya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari dari pengalaman membuat modul ajar? Mungkin ada pengalaman sebelumnya tentang modul ajar itu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mungkin ada yang mau menjawab ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Kanis, silakan. Jadi pengembangan modul ajar ini yang saya pernah buat, mungkin ini berbeda dengan pembuatan modul ajar sekarang, karena pembuatan modul ajar sekarang di sana ada juga tentang model dan metode pembelajaran. Sedangkan modul ajar yang selama ini yang pernah saya buat itu adalah murni adalah seperti bahan ajar gitu, bahan ajar. Itu yang setahu saya. Dan di dalamnya juga itu ada komponen-komponen, ya komponen-komponen atau sistematika yang harus yang harus dibuat dalam pembuatan modul ajar, begitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya kepada Bapak Kanis yang sudah menjawab ini. Memang seperti itu Bapak Ibu, ada beberapa hal perubahan berkaitan dengan modul ajar ini untuk kurikulum sekolah penggerak yang kita akan jalani. Untuk lebih memahami itu, kita mulai dengan materi yang disajikan dari saya. Yang pertama, konsep modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembang dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang berikutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang terakhir, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajarannya itu lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar, dalam komponen modul ajar ini
guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Tentu lingkungan satuan pendidik kita berbeda, sehingga kita adakan penyesuaian sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan keadaan setempat. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, berkaitan dengan komponen modul ajar, ada 3 komponen penting yang kita bahas berkaitan dengan modul ajar ini. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum bagian-bagiannya itu adalah identitas sekolah. Misalnya nama sekolah SMA Negeri 3 Borong. Yang berikutnya alokasi waktu juga di situ, di identitas sekolah itu, nama pembuat atau penyusun dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan sesuai dengan bagian identitas itu Bapak Ibu. Yang kedua, kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Nah, khusus profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, dari 6 komponen inti profil pelajar Pancasila itu bisa dimasukkan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, sarana dan prasarana. Nah, dalam hal sarana dan prasarana ini, yang perlu dimasukkan dalam modul ajar itu adalah sarana pendukung berkaitan dengan materi yang kita akan mau sampaikan. Yang berikutnya, target peserta didik. Dan yang terakhir dari informasi umum, model pembelajaran yang digunakan. Nah, khusus model pembelajaran yang digunakan, itu bisa Bapak Ibu cari model. Selain memang di modul ini ditegaskan model pembelajarannya itu adalah jalur daring maupun yang tatap muka atau apa itu. Itu untuk konsep model pembelajaran. Yang berikutnya, komponen inti. Ada 8 di sini komponen inti. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran. Kedua, pemahaman bermakna. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini lebih ke supaya membuat siswa itu tertarik dengan materi yang akan mau kita sajikan itu. Yang berikutnya, persiapan pembelajaran. Yang berikutnya, kegiatan pembelajaran, asesmen. Asesmen ini bisa diagnostik. Ada berapa asesmen yang kita sudah ketahui sebelumnya dan kita sudah pelajari sebelumnya, itu dimasukkan di komponen inti. Dan yang berikutnya, pengayaan dan remedial. Yang terakhir, refleksi peserta didik dan guru. Komponen yang ketiga Bapak Ibu, yaitu lampiran. Di bagian lampiran ini, lembar kerja peserta didik itu dimasukkan ke dalam lampiran. Yang berikutnya, bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, khusus lembar kerja peserta didik atau LKPD ini, itu Bapak Ibu sudah jalani sebelumnya waktu kurikulum ke-13 itu. Tinggal yang berbeda di sini, yaitu secara runtun dia, terlebih khusus di asesmen itu, diagnostik maupun asesmen formatif dan lain sebagainya itu. Terus glosarium. Glosarium ini pertanyaan inti. Bagian inti dari konsep inti dari materi itu baru ditulis di situ. Terus yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustakanya itu sumber bahan bacaan untuk guru maupun bahan bacaan untuk siswa itu. Sedikit ulasan tentang komponen modul ajar Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan sini Bapak Ibu berkaitan dengan komponen modul ajar ini. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Ya, ada beberapa dari komponen-komponen modul ajar itu yang saya mau tanyakan ini Pak. Pemahaman yang bermakna itu seperti apa ya untuk yang dimiliki oleh pemahaman bermakna seperti yang harus dilakukan oleh yang dimiliki oleh peserta berkaitan dengan materi itu. Oh ya.
Baik, terima kasih untuk Bapak Kanis. Berkaitan dengan pemahaman bermakna ini, yaitu pemahaman awal dari materi itu yang istilahnya membuat siswa itu dia tertarik dengan materi yang akan kita sajikan. Misalnya, sebelum kita mempelajari tentang konfigurasi elektron misalnya yang kimia itu, berarti kita istilahnya memberikan pemahaman inti, ya, misalnya menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atomnya itu lebih awal dulu. Terus baru menjelaskan tentang prinsip aturan penulisan konfigurasi elektron. Baru ke intinya nanti yang sebagai acuan untuk materi hari itu yaitu penulisan konfigurasi elektron. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain mungkin. Ibu mungkin. Kalau menurut saya, Iya. sebentar Pak ya. Kalau menurut saya pemahaman bermakna itu yaitu pemahaman yang ketika nanti anak ini sudah paham dengan pembelajaran itu, dia tahu, mengerti manfaat apa yang dia dapatkan setelah dia mempelajari itu. Bisa dirumuskan mungkin atau dinyatakan seperti apa? Seolah-olah kata bijak gitu Pak, untuk memotivasinya gitu Pak. Itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Ibu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, pemahaman bermakna. Misalnya langsung ke contoh konkretnya itu penjelasan tentang konfigurasi elektron itu ya. Jadi di situ bagian inti dari konfigurasi elektron itu yang kita mau jelaskan di pemahaman bermakna itu adalah misalnya konfigurasi elektron berfungsi untuk menjelaskan kesepikatan kimia, sifat laser, semikonduktor, membantu memahami struktur pada tabel periode. Hal yang mendasari konfigurasi elektron adalah model atom Bohr dan misalnya seperti itu Ibu. Pas yang ulasan dari Ibu tadi itu. Terus Bapak Kanis mungkin belum dipahami Bapak Kanis. Ya. Ya Pak. Halo. Harus bedakan ya pemahaman bermakna dengan kompetensi awal ya. Nah, ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pak tadi itu. Iya, silakan. Halo. Kalau ya. Pemahaman saya itu kan kata bermakna berarti sesuatu yang harus diingat oleh peserta didik dan akan diingat selamanya dampaknya, dampak baik positif maupun negatif, begitu. Jadi kalau dampak positifnya apa, yang artinya sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Dampak negatifnya juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan supaya hal ini tidak terjadi begitu. Itu kan konsep penerapan bukan konsep penerapannya setiap hari begitu. Pengetahuan dengan pengetahuan dan penerapannya itu harus istilahnya harus berjalan begitu. Makna yang bermakna sekali dengan misalnya begini. Virus virus itu sangat berbahaya sekali. Ya, misalnya virus corona. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Berarti pertama, yang harus diingatkan adalah ikuti protokol kesehatan. Harus cuci tangan, harus menggunakan masker, atau yang lain-lain lah. Itu kan bermakna sekali untuk peserta didik. Begitu, saya kembali. Ya, baik. Apa yang disampaikan Bapak Kanis juga benar, bahwa pengalaman bermakna itu tentu yang pertama konsep kita itu adalah lihat materinya. Berarti kaitkan dengan kehidupan nyata, ya konsep kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan kita mau sajikan itu. Ya Bapak Kanis ya. Mungkin ada lagi? Saya rasa sudah paham ya Bapak Ibu untuk komponen modul ajar ini. Sudah paham Pak. Sudah paham Sudah ya, paham Pak. Oke, baik. Ya baik, selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama
siapkan kertas dengan ballpoint. Siapkan kertas dengan ballpoint. Baru tulis yang sudah ditampilkan ini. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran. Kedua, refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga, asesmen. Yang keempat, tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, langkah yang berikutnya. Lihat bagan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lengkapi dengan urutan berkaitan dengan komponen inti dari modul ajar tadi itu. Mulai dari yang satu itu belum diisi, yang kedua sudah diisi, dan seterusnya. Caranya mulai dari yang pertama Bapak Ibu ya. Kita sepakat kita langsung ke chat ya. Langsung chat ya Bapak Ibu. Nomor satunya itu apa? Ya, saya beri waktu 1 detik saja. Ya. Nomor satunya langsung ke kolom chat. Ya, Ibu Rosa Elvira sudah jawab. Tujuan pembelajaran. Siapa lagi? Bapak Kanis? Ya. Yang berikutnya itu di bagan nomor 3 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menjawab bagan nomor 3. Bagan nomor 3. Bisa lihat? Bisa. Yang ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang berikutnya bagan nomor 5. Bagan nomor 5 sudah? Masih boleh ya nih. Beda Den. Sudah ya? Yang berikutnya bagan nomor 6. Oke, yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir itu setelah pengayaan dan remedial yang ketujuh itu yang terakhir apa? Punya. Kucing. Ngedok ketahan. Pin, polin, Nih, semangat. boleh kok, Pak. Oh, Sudah Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Pak. danau. Saya danau itu kasih amplop nih. Kita sama-sama menjawabnya. Mulai dari bagan yang pertama itu kira-kira yang benar apa Bapak Ibu? Bagan yang pertama. Tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan Iya. pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Berarti benar semua ya Bapak Ibu? Benar semua. Ya. Yang kedua itu pemahaman bermakna. Terus yang ketiga? Yang ketiga, pertanyaan pemantik. pemantik. Iya, pertanyaan pemantik. Yang keempat, persiapan pembelajaran. Terus yang kelimanya? Yang kelima, Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, iya. Benar semua ya Bapak Ibu? Bapak Kanis punya juga benar ya? Terus yang keenam? Asesmen. Asesmen. Yang keenam itu asesmen. Dan yang ketujuh pengayaan dan remedial. Dan yang kedelapan
yaitu refleksi peserta refleksi dan peserta guru. didik dan guru. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti tes ini untuk melengkapi bagan ini. Yang terakhir Bapak Ibu, tes yang terakhir Bapak Ibu coba refleksikan kembali materi yang kita sudah sajikan bersama tadi. Ya, sajikan refleksi Bapak Ibu berkaitan dengan materi tentang modul ajar, apa yang Bapak Ibu pahami dan apa yang Bapak Ibu belum paham. Silakan saya beri kesempatan salah satu peserta untuk menyampaikan. Terima kasih, Bapak. Baik Pak, Ya. terima Bapak kasih. Kanis. Ya, kalau saya pribadi, ya ini sudah saya pahami berkaitan dengan komponen penyusunan modul ajar. Tinggal nanti penerapannya di dalam proses pembelajaran itu menurut saya. Sehingga ini juga membutuhkan belajar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kanis. Mungkin dari Ibu Risa Novita mungkin. Ya, sebagian besar sudah saya pahami, Pak, tapi mungkin saya juga harus belajar lagi, harus saya pelajari lagi lebih lanjut agar nanti saya bisa menerapkannya di sekolah. Ya, makasih Ibu. Intinya bahwa kita saling ini ya, Bapak Ibu saling diskusi Ya, Pak. dan saling terbuka dengan rekan-rekan kita, rekan yang lain. Kan di sekolah nanti ada guru penggeraknya, terus ada teman-teman sama komite penggerak dengan teman-teman lain di komunitas yang kita sudah bentuk ini. Harapannya materi yang disampaikan ini dapat Bapak Ibu praktekkan ya, LKS di LMS yang setelah ini Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu harap baca baik-baik petunjuk itu untuk menyusun modul ajar itu. Nanti dikumpulkan batas jam 10 ya Bapak Ibu ya, untuk Baik, Pak. tugasnya untuk Baik, Pak. pembuatan modul ajar ya. Ya, Terus baik, Pak. penegasan terakhir Bapak Ibu, penegasan terakhir berkaitan dengan prosedur ini, prosedur penyusunan modul ajar. Ya. Intinya guru pada saat mengembangkan modul ajar itu dapat mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan infografis. Infografis yang di samping ini ada prosedur penyusunan modul ajar. Ada 6 prosedur di sini. Prosedur penyusunan modul ajar itu. Yang pertama itu harus menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri sesuai dengan konteks kegiatan inti Bapak Ibu dari bahan ajar Bapak Ibu. Yang berikutnya, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, tentu sudah dibagikan ATP-nya itu, tinggal ambil dari situ Bapak Ibu. Bisa dikembangkan sendiri tujuan alur pembelajarannya itu. Terus yang berikutnya, yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang sudah tersedia. Dari komponen inti tadi sampai dengan bagian yang terakhir itu. Yang berikutnya yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah selesai Bapak Ibu melaksanakan kegiatan KBM, tentu ada bahan refleksi dari asesmen anak-anak, misalnya asesmen diagnostiknya, tentu untuk menjadi pertimbangan untuk menjadi bahan refleksi Bapak Ibu ketika kegiatan berikutnya berjalan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Harapannya kita tetap belajar dan saling berdiskusi sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan nyata, terlebih khusus di sekolah kita masing-masing dan sekolah imbas mungkin yang kita akan bagi nanti itu. Selamat sore Siap, Pak. Bapak Ibu. Selamat sore, Pak. Ya.